Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Lasna, NIM 1120104. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan dari masa Rasulullah sampai masa Turki Utsmani. Yang pertama, peradilan masa Rasulullah. Peradilan Rasulullah yang pertama, fase Makkiyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun. Umat Islam masih terisolir, sedikit kualitas dan kapasitasnya masih lemah. Fokus penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum ada kesepakatan membentuk perundang-undangan, tata pemerintahan, dan lain-lain. Fase Madaniyah. Dari Nabi Hijrah sampai Nabi wafat, Islam sudah kuat. Perlu adanya perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu suatu bangsa dengan bangsa lain. Di Madinah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kepidanaan, dan lain-lain. Lembaga legislatif, satu-satunya sumber hukum, segala hukum dan tata aturan, bahkan segala perbuatan dan ucapan Rasulullah juga diposisikan sebagai sumber kegiatan yang harus ditaati. Kemudian eksekutif, Rasulullah juga sebagai pelaksana dalam penegakan hukum Allah SWT dan berbagai aspek individu, ekonomi maupun politik. Dan yudikatif, penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan. Piagam Madinah, undang-undang tertulis yang memiliki muatan-muatan yang mengatur hubungan sosial politik masyarakat di Madinah, di mana salah satu pasalnya menegaskan kewajiban unsur-unsur anggota masyarakat tersebut, khusus dari kalangan muslim, untuk saling bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap keamanan umum di Madinah. Kitab pedoman yaitu Al-Quran dan Ijtihad Rasulullah. Proses pengadilan berlangsung sangat sederhana, lebih bersifat fatwa dan modal tanggung jawab, tak menjunjung tinggi nilai keadilan. Larangan hakim memutuskan perkara dalam keadaan marah, suap, menerima dia. Hakim yang diangkat pada masa Rasulullah yang pertama, Mu'adz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib, gubernur dan hakim Yaman. Attab bin Asad. Khalifah yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq, berlangsung selama 2 tahun. Keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan masa Rasulullah, disebabkan oleh terpusatkan konsentrasi memerangi muslim murtad dan pembangkang yang tidak menunaikan zakat. Kekuasaan Islam belum terlalu luas. Jabatan hakim dipegang khalifah atau diserahkan kepada Umar bin Khattab. Sedikit perkara yang muncul. Umar bin Khattab, masanya 10 tahun, kekuasaan Islam luas, tugas pemerintah beragam. Yang pertama, mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syurih di Basrah, Abu Musa al-Asy'ari di Kafah, Utsman bin Qais bin Abil Ad di Mesir, Abu Ubaidillah bin Jarrah di Syam. Pengangkatan qadhi awal memutuskan perkara dengan menunjuk Al-Quran Sunnah. Jika keduanya tidak ada, mereka bertanya pada fuqaha mujtahidin dengan istihad kolektif untuk permasalahan yang berhubungan dengan prinsip dasar bagi jamaah individu individualis. Jika masalah khusus individu, peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung mengikuti langkah-langkah Umar dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran, Sunnah, serta musyawarah sahabat dalam menetapkan sumber hukum. Memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil. Mengangkat nasib qadhi untuk membantu tugas hakim. Memberi gaji untuk hakim dan stafnya dari Baitul Mal. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengikuti langkah khalifah sebelumnya, selalu berperan kepada qadhi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan keadilan dan kasih sayang. Ali menetapkan hukum selama di Madinah. Ketika keluar di Basrah, beliau mengangkat Abdullah Abbas sebagai gantinya di Madinah dan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun kitab tentang ilmu nahwu. Peradilan Islam masa Bani Abbasiyah. Periode masa pemerintahan Abbasiyah 1. Lahirnya Daulah Abbasiyah 132 sampai meninggalnya Khalifah At-Tasik 232 Hijriah. Masa Khalifah Abbasiyah 2. Mulai Khalifah Al-Mutawakkil 232 Hijriah sampai berdirinya Daulah Buwayhiyyah Baghdad 334 Hijriah. Dinasti Abbasiyah 3. Mulai berdirinya Daulah Buwayhiyyah 334 Hijriah sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad 447 Hijriah. Abbasiyah 4, masuknya orang-orang Saljuk ke Baghdad 447 Hijriah sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan 656 Hijriah. Kemajuan era Abbasiyah 710. Abbasiyah didirikan di kota Baghdad, kota terbesar selain Cina, The Golden Age atau era keemasan.
penerjemah buku asing bahasa Arab secara besar-besaran, kemajuan ilmu pengetahuan dan berbagai bidang kedokteran, astronomi, filsafat, sastra, dan hukum. Lahir ulama Sunni seperti Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ibn Hambali. Tahap pemerintahan dan sistem administrasi maju. Perkembangan peradilan masa Abbasiyah I dikenal sebagai masa kejayaan Islam namun ta'assub atau fanatisme mazhab sangat kuat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan ekonomi sangat pesat. Pelaksanaan hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu. Lemahnya ruh ijtihad, hakim menetapkan hukum karena berkembangnya mazhab 4. Hakim diperintah memutuskan perkara sesuai dengan mazhab yang dianut penguasa atau masyarakat setempat. Masa Irak, pelaksanaan mazhab Abu Hanifah di Syam dan Maghrib pada mazhab Syafi'i. Keistimewaan masa ini adalah diciptakannya pemisahan antara lain jenis konflik sosial atau sengketa dan wakaf, kedua wasiat, yang ketiga lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu santunan. Organisasi kehakiman, yang pertama Al-Qadhi Al-Qudha, Departemen Kehakiman, kedua Qudha Al-Qadhi atau Hakim Kota, mengetahui pengadilan negeri atau Al-Qadha Al-Husbah, kemudian Al-Sa'utah Al-Qadaiyah atau kejaksaan di ibu kota negara, dipimpin Al-Muqdad Umayyah atau jaksa agung. Masa Abbasiyah II, keadaan pemerintah telah sangat rusak, krisis sosial politik, budaya, agama, kerusakan merata termasuk bidang peradilan. Kekuatan hakim menjadi lemah karena pemerintah juga lemah. Kemudian peradilan masa Turki Utsmani. Sekilas Turki Utsmani 1299 sampai 1924. Masa kekuasaan kurang lebih 6 abad. Wilayah 3 benua, Asia, Amerika, Irak, Syria, Hijaz dan Yaman, Eropa, Bulgaria, Yunani, Albania, Yugoslavia, Hungaria, Libya, Mesir, Bosnia dan Aljazair. Jumlah pemimpin 36 sultan dan 1 khalifah. Awalnya Turki Utsmani tidak menganut salah satu mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Hukum Islam pada masa Utsman I hingga Salim I belum terkodifikasi dan tersistematis sempurna. Peradilan Islam terobroskan dimulai oleh Sulaiman I, the Lawgiver, pada upaya kodifikasi dan legitimasi atau taknim. Seiring meluasnya wilayah ke Eropa, Sulaiman Al-Qani 1520 sampai 166 sangat berwibawa di masyarakat. Produk perundangannya berhasil diundangkan di zamannya dan menjadi pegangan generasi sesudahnya. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi 2 era. Masa sebelum Tazimat 1300 sampai 1839 dan pasca Tazimat. Kesultanan Turki Utsmani dengan cara mengintegrasikan ke dalamnya lembaga-lembaga yang sengaja dijiplak dari Eropa Barat. Tazimat di bidang hukum adalah upaya menggalangkan peraturan dan perundang-undangan dalam rangka pembaharuan hukum di TU. Kodifikasi hukum perdata. 1. Menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi negara. Dilakukan sejak pemerintah Sultan Salim I. Penyusuan 1 pendapat mazhab dalam majalah Al-Hakam Al-Dailiyah. Mengkomplikasikan hukum Islam dari mazhab yang berbeda disesuaikan dengan kondisi saat itu. Mengadopsi perundang-undangan modern yang sesuai dengan syariat Islam. Misal hukum perdata atau madani, perdagangan tijari, dan pidana jinai. Kendala kodifikasi sumber tasyri Islam. Ada kekhawatiran dari para mujtahid dalam menginterpretasikan sumber tasyri atau Al-Quran dan hadis. Jika hasil interpretasi tersebut salah, tidak sesuai dengan tuntutan syar'i. Masa sebelum Tazimat. Yang pertama, Turki Utsmani dipimpin oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi, yang bertugas memerintah negara dan kekuasaan spiritual atau rohani, bertugas menyiarkan dan membela Islam. Dibantu dengan 2 pegawai tinggi.
Sadrazam untuk mengurusi pemerintahan dan Syekh al-Islam untuk urusan keagamaan. Syekh al-Islam dibantu dengan Qadhi Askar al-Rumali yang membawai Qadhi Utsmaniyah bagian Eropa. Qadhi Askar al-Rumali membawa masa Tazimat. Secara bahasa, Tazimat berasal dari kota Nazama Azimu Taziman yang bermakna mengatur, menyusun, mengimplementasi, merencanakan, dan memformulasikan. Biasa dikenal dengan Tazimat al-Khairi, gerakan pembaruan di Turki Utsmani yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan yang melingkupi bidang hukum, administrasi, pendidikan, keuangan, perdagangan, dan lain-lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.